Istilah fluvial berasal dari bahasa Latin fluvius yang berarti sungai. Dengan begitu, geomorfologi fluvial adalah studi tentang interaksi, bentuk, dan proses alur sungai dengan berbagai skala ruang dan waktu. Sungai dapat kita jumpai di berbagai belahan dunia, mulai dari daerah yang beriklim lembab hingga kering, sampai di daerah khatulistiwa hingga daerah kutub. Ada beberapa sungai yang mengalir sepanjang beberapa negara dan beberapa iklim, seperti Sungai Colorado di Amerika dan Sungai Nil di Afrika. Sungai-sungai besar ini menyuplai banyak kebutuhan pertanian dan kota-kota besar, bahkan hingga di daerah gurun. Tidak semua sungai mengalir sepanjang tahun. Di daerah yang kering, sungai seringkali mengalir pada saat musim hujan, dan pada saat musim kemarau, sungai tersebut kering dan hanya bekas aliran saja. Sungai mengalir di atas tanah. Dasar tanah sungai disebut substrat, dan pada saat substrat itu ada berbagai komponen seperti batuan-batuan besar, kerikil, pasir, hingga lumpur. Ada dua jenis dasar sungai utama. Yang pertama ada dasar sungai yang terbuat dari batu. Dasar ini terbentuk dari batuan keras. Biasanya dasar ini ditemukan di daerah pegunungan atau hulu sungai. Kemudian ada dasar sungai yang terbuat dari endapan. Dasar ini terbentuk dari endapan lumpur, pasir, dan material lain yang terbawa arus sungai dari tempat yang lebih tinggi. Endapan ini disebut alluvium dan biasanya ditemukan di dataran rendah atau hilir sungai. Menariknya, sungai seperti jalan air yang terus berubah dari hulu hingga hilir. Di bagian hulu, sungai kecil seperti selokan dengan aliran deras karena tanahnya miring. Di bagian hilir, sungai menjadi lebih lebar dan tenang karena jumlah air yang bertambah dari sungai kecil lainnya. Faktor-faktor seperti kemiringan tanah, jenis tanah, dan jumlah air yang mengalir membuat sungai memiliki karakteristik yang berbeda di setiap bagian. Pola sungai juga unik dan terbentuk selama ribuan tahun. Misalnya, sungai lurus yang biasanya ditemukan di daerah curam dengan aliran deras. Lalu, sungai berkelok biasanya lebih sering ditemukan di dataran rendah dengan aliran yang tenang dan lebar. Jenis tanah juga mempengaruhi bentuk sungai. Tanah keras membuat aliran sungai lebih stabil, sedangkan tanah lunak mudah terkikis sehingga sungai menjadi tidak rata. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa bentuk dan dasar sungai dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari jenis tanah, pola aliran, hingga lokasi geografis. Sungai bukan hanya jalur air biasa, tapi juga cerminan dari sejarah panjang sebuah wilayah. Bagaimana sungai membentuk saluran? Sungai dan anak sungainya terus-menerus membentuk salurannya melalui proses erosi, pengikisan, dan pengendapan sedimen. Erosi tepian dapat menyebabkan pelebaran saluran, sedangkan pengikisan dasar salurannya memperdalamnya. Pengendapan sedimen mengurangi kedalaman dan dapat membentuk palang saluran. Keseimbangan antara daya erosif aliran dan ketahanan material dasar sungai sangat penting, terutama selama banjir besar yang dapat menyebabkan perubahan dramatis pada bentuk saluran. Aliran dan pasokan sedimen. Aliran di saluran alami bervariasi akibat fluktuasi normal, banjir, dan kekeringan. Pasokan sedimen juga berfluktuasi, mempengaruhi bentuk saluran. Debit rata-rata biasanya meningkat seiring dengan ukuran daerah aliran hulu, tetapi variasi musiman dalam aliran dan frekuensi banjir juga berperan. Material halus seperti lempung dan pasir terbawa sebagai beban tersuspensi, sedangkan sedimen kasar diangkut dekat dasar saluran sebagai beban dasar. Pergerakan beban dasar lebih terlokalisasi dibandingkan beban tersuspensi yang berdampak pada pembentukan palang saluran. Pengaturan lembah. Proses pembentukan saluran dipengaruhi oleh aliran dan pasokan sedimen, tetapi juga dibatasi oleh pengaturan lembah. Substrat saluran dan vegetasi berpengaruh pada erosi tepian dan migrasi saluran. Kemiringan lembah mempengaruhi kecuraman saluran dan kekuatan aliran. Saluran di atas gradien landai memiliki sedikit energi untuk penyesuaian. Tingkat pengurungan lembah juga menentukan seberapa bebas sebuah saluran dapat bermigrasi. Sungai memiliki bentuk dan perilaku yang sangat beragam. Keragaman ini terjadi karena pengaruh berbagai faktor lingkungan. Oleh karena itu, tidak semua sungai dapat dikelompokkan ke dalam satu jenis tertentu. Beberapa sungai bahkan menunjukkan karakteristik gabungan dari beberapa jenis saluran, sehingga sulit untuk dikategorikan secara sederhana. Secara umum, saluran sungai dapat dibagi menjadi dua,
yaitu saluran aluvial dan saluran bedrock. Saluran aluvial terbentuk dari endapan material yang terangkut oleh aliran sungai, sehingga lebih fleksibel dalam bentuknya. Saluran ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu saluran lurus, berkelok, anyaman, dan saluran anabrancing. Sementara itu, saluran bedrock terbentuk pada batuan keras yang tidak mudah tererosi. Karakteristik saluran ini sangat dipengaruhi oleh sifat batuan yang menjadi dasarnya, seperti kekerasan dan pola retakan batuan. Yang pertama ada saluran lurus. Jenis ini jarang ditemui di alam karena salurannya cenderung statis tanpa banyak perubahan. Dengan tebing yang kuat, biasanya terbentuk dari material seperti lumpur atau tanah liat. Saluran ini menjaga bentuknya dengan ketahanan yang luar biasa. Berbeda dengan saluran lurus, saluran berkelok atau meandering menawarkan dinamika yang menarik. Dengan energi aliran sedang, tikungan-tikungan ini memperlihatkan erosi di bagian luar dan pengendapan di bagian dalam. Pola ini menjaga keseimbangan lebar sungai, seiring pergerakannya yang lembut di dataran banjir. Kemudian ada saluran anyaman yang dikenal dengan aliran bercabang-cabang di sekitar bar pasir atau kerikil. Saat aliran air tinggi, cabang-cabang ini menjadi satu, sementara saat aliran rendah, pola anyaman terlihat jelas. Perubahan ini bisa terjadi hanya dalam hitungan hari hingga tahun. Lalu bagaimana dengan anabrancing channel? Saluran ini memisahkan diri menjadi beberapa cabang membentuk pulau-pulau besar yang stabil. Vegetasi di pulau ini mencerminkan iklim setempat, sementara banjir dapat membuka jalur baru, menciptakan pola sungai yang terus berubah. Yang terakhir ada bedrock channel yang alirannya ditentukan oleh struktur geologi di bawahnya. Retakan dan lapisan batuan menciptakan pola unik, menggambarkan hubungan antara kekuatan alam dan struktur batuan yang kuat. Secara keseluruhan, bentuk sungai ini tercipta dari keseimbangan yang rumit, suplai air dan sedimen, substrat, kemiringan lembah, hingga vegetasi semuanya berkontribusi. Bentuk sungai adalah simbol dari bagaimana alam beradaptasi, menciptakan harmoni antara erosi dan kekuatan tepi sungai. Input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem. Dalam konteks sistem fluvial, input utamanya yang pertama adalah air hujan. Nah, air hujan ini sebagai sumber utama air yang mengisi sungai. Dan yang kedua adalah sedimen. Sedimen ini contohnya partikel tanah, pasir, dan juga batuan yang tererosi dari daratan dan terbawa oleh aliran air. Yang ketiga adalah zat terlarut. Zat terlarut ini contohnya mineral, nutrisi, dan juga polutan yang terlarut dalam air. Dan yang terakhir yaitu organisme seperti makhluk hidup dan tumbuhan dan juga hewan yang ada di dalam sungai tersebut. Output adalah hasil dari proses yang terjadi dalam sistem. Dalam sistem fluvial, output utamanya adalah yang pertama sedimen. Sedimen yang diendapkan di dasaran sungai membentuk delta atau terbawa ke laut. Yang kedua adalah zat terlarut. Zat terlarut bisa saja terbawa langsung ke sungai atau terakumulasi ke dalam sedimen yang membentuk delta. Lalu yang terakhir adalah air. Air bisa saja langsung terbawa ke laut ataupun menguap atau bisa disebut evaporasi. Storage adalah penyimpanan sementara materi dalam berbagai bentuk, seperti disimpan di dalam saluran, cekungan, delta, kipas aluvial, dan juga dataran banjir. Terdapat 3 jenis sistem yang dapat diidentifikasikan sebagai geomorfologi fluvial. Yang pertama terdapat geomorfik bentuk, selanjutnya terdapat sistem berjenjang proses, dan yang terakhir terdapat sistem respon proses. Bentang alam, saluran, dan perbukitan dapat disebut dengan sistem morfologi bentuk. Bentuk komponen setiap morfologi batu dapat diukur menggunakan data statistikal, seperti contoh yang terjadi pada aliran hulu di sungai yang berjarak dekat. Selanjutnya terdapat sistem berjenjang proses. Komponen sistem geomorfologi mengacu pada aliran air dan sedimen. Aliran ini mengikuti pola yang saling berhubungan, jalur dari lereng bukit ke saluran dan melalui saluran.
Yang ketiga, terdapat sistem respon proses. Kedua sistem berinteraksi sebagai sistem respon proses yang menggambarkan proses antara sistem berjenjang dan bentuk sistem geomorfologi. Proses membentuk bentuk mempengaruhi cara proses beroperasi, laju, dan intensitas. Hal ini dapat dilihat di mana bagian curam dari liang menyebabkan kecepatan aliran tinggi dan peningkatan laju erosi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem fluvial, yaitu sistem yang mengatur aliran sungai dan proses sedimentasi. Dalam sistem ini, terdapat berbagai variabel yang mempengaruhi bagaimana sungai bekerja. Variabel-variabel ini dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu variabel internal dan variabel eksternal. Variabel internal adalah faktor yang beroperasi di dalam sistem fluvial itu sendiri. Contohnya, kepadatan drainase, sudut lereng bukit, jenis tanah, debit air, pola saluran, dan kedalaman saluran. Variabel-variabel ini saling berinteraksi satu sama lain, dan juga dapat dipengaruhi oleh variabel eksternal. Sebaliknya, variabel eksternal berada di luar sistem fluvial, namun menjadi pengendali utamanya. Beberapa variabel eksternal penting meliputi iklim, tektonik, muka dasar, dan aktivitas manusia. Dalam sistem fluvial, variabel pengendali atau independen seperti tutupan vegetasi mengatur variabel tergantung atau dependen seperti pola saluran. Hubungan ini bersifat hierarkis dan kompleks. Sebagai contoh, perubahan iklim pada skala besar dapat mempengaruhi pola saluran di skala kecil. Bahkan, proses lokal seperti erosi dapat menghasilkan perubahan besar pada struktur sungai seiring berjalannya waktu. Interaksi dalam sistem fluvial sering melibatkan umpan balik atau feedback. Ada dua jenis utama, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Untuk umpan balik negatif yaitu membantu menjaga keseimbangan sistem seperti proses erosi yang mengurangi kemiringan saluran secara bertahap. Untuk umpan balik positifnya yaitu memperkuat perubahan seperti erosi yang semakin parah akibat deforestasi dan menciptakan efek bola salju. Sistem fluvial juga memiliki ambang batas, yaitu titik kritis di mana perubahan besar terjadi. Ambang batas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ambang batas eksternal dan internal. Untuk contoh eksternal yaitu tanah longsor akibat gempa bumi, dan untuk ambang batas internal ada longsor akibat hujan pada lereng yang tidak stabil. Sistem fluvial juga menunjukkan respon kompleks, di mana perubahan di hilir seperti penurunan elevasi dasar dapat memicu serangkaian proses erosi dan pengendapan hingga ke hulu. Sebagai contoh, ketika elevasi dasar sungai utama menurun, anak sungai akan bereaksi melalui erosi lokal di hilir, sayatan atau pemotongan saluran di hulu, dan agregasi sedimen di hilir. Siklus berulang antara erosi dan sedimentasi hingga keseimbangan baru tercapai. Sistem fluvial adalah gambaran dinamika alam yang luar biasa. Dengan memahami variabel-variabel dan interaksinya, kita bisa lebih menghargai kompleksitas sistem sungai dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistemnya. Skala merupakan pertimbangan penting dalam geomorfologi fluvial. Dengan interaksi proses bentuk yang terjadi rentan skala waktu dan ruang yang cukup luas. Dalam geomorfologi fluvial terdapat dua skala. Yang pertama adalah skala ruang. Skala ruang mencangkup beberapa milimeter hingga ratusan kilometer. Sedangkan skala waktu mencangkup beberapa detik hingga ratusan tahun atau lebih. Untuk memahami bagaimana sistem fluvial beroperasi, kita dapat memeriksa hubungan antara proses dan bentuk lebih detail pada data yang lebih halus. Hal ini dapat dilakukan dengan memeriksa status individu atau subsistem dalam subsistem. Sistem adalah sekelompok objek terkait yang dihubungkan oleh proses. Unit dasar sistem fluvial adalah cekungan drainase. 3 sistem ada di dalamnya: sistem morfologi, sistem kaskade, dan sistem proses respon. Sistem proses respon menggambarkan interaksi antara proses atau aliran energi dan material dari sistem yang berjenjang dan bentuk sistem morfologi. Variabel sistem fluvial meliputi sudut lereng bukit, debit aliran, dan laju pengangkutan sedimen. Ini semua adalah kuantitas yang berubah seiring waktu.
Beberapa variabel atau disebut variabel pengendali bertindak untuk mengendalikan yang lain atau disebut variabel yang dapat disesuaikan. Kontrol utama adalah kontrol cekungan eksternal, meliputi iklim, tektonik, tingkat dasar, dan aktivitas manusia. Ini memengaruhi seluruh sistem fluvial. Interaksi kompleks terjadi antara variabel internal sebagai akibat dari umpan balik. Umpan balik negatif bertindak untuk mengurangi dampak gangguan pada sistem, memungkinkan keadaan keseimbangan tetap terjaga. Umpan balik positif menyebabkan ketidakstabilan yang memperburuk dampak gangguan. Hal ini melibatkan melewati satu atau beberapa ambang batas yang menyebabkan sistem bergerak menuju keseimbangan baru.